Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 41 sampai 42. Ya, kita semua sudah baca ya, juga perenungannya. Kita akan bacakan. Saya bacakan Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat 41 dan 42. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus adalah Mesias. Halo ya, itu firman Tuhan yang kita akan sharing bersama pada kesempatan hari ini. Dan sebelum kita lanjut, ya bisa baca ya. Saya bacakan prolognya ya, sebentar ya. Saya bacakan prolognya dari kita ya. Bacaan kita siang ini adalah buah dari gereja yang dimurnikan. Dalam renungan hari ini kita menyoroti buah yang dihasilkan oleh gereja yang telah mengalami pemurnian. Ya. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Perhatikan bahwa para rasul tidak menyebut kejadian yang menimpa mereka sebagai aniaya. Kami justru gembira karena mereka dianggap layak mengalaminya karena nama Yesus. Betapa mulia pemurnian yang mereka alami. Kemudian, Lukas juga menulis bahwa dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di Bait Allah dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Itulah buah dari pemurnian. Pemahaman terhadap api pemurnian yang dari Tuhan dapat membuat iman kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah siapkan hati kita untuk mengalami pemurnian dari Tuhan? Itu renungan kita hari ini yang akan share bersama dalam waktu berikut ini. Mungkin Pak Andre mau bagikan kita semua dalam breakout room. Ya, itu bisa dibaca di apa renungannya prolognya ada saya share di screen. Bisa dibaca itu. Sudah, Pak. Sudah dibaca kah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Prolognya. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Bentar, saya bagi dulu ya. Ya. Jadi kalau hari siang ini kita akan berbicara tentang gereja, buah dari gereja yang dimurnikan. Berbicara tentang pemurnian, ya, seperti kita tahu bersama bagaimana emas dimurnikan, makin panas makin murni dia. Ya. Seperti tadi yang disampaikan Ibu Ilaisan ya. Untuk dimurnikan menjadi seperti sekarang itu memang tidak mudah. Saya percaya bahwa kita semua juga pernah mengalami hal yang sama untuk dimurnikan ya. Mungkin kita ya, berbeda satu dengan yang lain. Tapi itulah cara Tuhan memurnikan kita supaya kita menjadi gereja ya, gereja yang dimurnikan untuk memurnikan orang lain ya. Itu sekedar prolog dari saya sebelum kita masuk dalam breakout room. Kita akan share bersama-sama dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat 41 dan 42 ya. Bagi ibu yang mungkin masih baru saat ini, Ibu Yulaisan, Ibu Uli, Pak Umbu Yusuf, Ibu Mariana, ya, kita akan sharing skor, Ibu. Jadi sharing skor ini maksudnya supaya dalam kita sharing bersama firman Tuhan yang kita bacakan siang hari ini, hanya 2 ayat, kita punya sistem. Jadi sistem itu dari pembacaan yang kita bacakan hari ini tentang kebenaran.
kebenaran apa yang kita dapatkan dalam pembacaan ini? Hanya 2 ayat. Mungkin kita berbeda dalam mencari kebenaran. Kemudian kebenaran itu kita sudah dapatkan. Apa? Bagaimana kondisi saya? Tadi pertanyaan yang disampaikan dalam prolog, bagaimana situasi, bagaimana keadaan kita untuk menjadi gereja yang dimurnikan? Bagaimana kondisi kita? Ya, kondisi saya maksudnya ya. Karena ini sifatnya pribadi ya, untuk teguran itu. Kemudian setelah saya tahu tentang kebenaran, teguran, bagaimana saya mau memperbaiki diri supaya saya hidup ini seperti para murid ini. Tadi renungan kita bacakan bahwa mereka setelah keluar dari mahkamah agama, mereka bersuka cita karena mereka layak untuk dianiaya karena kebenaran. Nah, pertanyaan untuk kita, ya, bagaimana hidup kita ini supaya kita diubah, ya, dimurnikan, supaya hidup kita benar dan kita menjadi orang-orang yang diutus untuk jiwa-jiwa yang baru, ya. Seperti Ibu Yulaisan tadi sudah sharing, ya, bagaimana hidupnya dipakai Tuhan dan bagaimana selanjutnya itu ada perubahan, ada sesuatu yang dimurnikan. Ya. Saya percaya bahwa kita semua ini sudah dimurnikan Tuhan. Dan bagaimana supaya hal yang murni itu kita lanjutkan ya, mungkin pada keluarga kita ya, pada suami, istri, anak-anak dan lain sebagainya. Pak Andre? Ya, oke. Oke. Halo Pak. Udah ya. Bentar lagi masuk. Oke, selamat siang semuanya. Ya, tadi Pak Bambang terpental kelihatannya. Iya, Hilang. kok tahu? Iya. Hilang sih, Oh nggak iya, ada keluar dari room 1. Iya, Jadi room Ibu 1 tinggal Pak Gibson sama Bu Mariana Maria, ya. Ya, ya, sama dengan Bu Uli. Uli ya. Iya benar, Iya. Sidauro. Oke. Terus Pak Bambang rupanya terpental mungkin jaringan dia di Bekasi kan dia. Ya di Bekasi. Oke, room 2 gimana Pak Karel? Sudah semua? Cukup Pak. Cukup Pak. Ya. Ya, Cukup, Pak. ada yang mau disampaikan hari ini apa yang menarik ini hari ini? Ada yang mau disampaikan? Saya mau tambah sedikit kesimpulan Ya, dari silakan Pak Karel. Kesimpulannya itu bahwa kita semua itu harus siap diproses. Yes. Dan proses itu berlanjut ya. Iya. Tidak saja setelah kita dimurnikan, kemudian kita diam saja, tapi juga kita memurnikan orang lain. Right. Terutama dalam keluarga kita, ya. Keluarga, kemudian dalam masyarakat tempat tinggal. Saya yakin bahwa Pak Yusuf ini, Yusuf Umbu Korung nih, dari Sumba ini. Sumba. Ya, saya tahu itu bahwa banyak tantangan di daerah sana yang masih menyembah berhala dengan adat istiadat dan lain sebagainya ya. Kita dukung doa dari Pak Yusuf Umbu untuk bisa menyampaikan berita tentang kebenaran ini di daerah dia tinggal. Saya kira sama juga kita semua ya, di mana kita tinggal, di situ kita menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Pak Andre, saya kembalikan. Oke, very good. Oke, ya, alright. Bu Uli, apa kabar? Guru bahasa Inggris kita dapat apa ini hari ini? 2 ayat pendek. Gimana? Buka mikrofonnya. Iya, tadi Ibu Uli masih nanggung.
Masih nanggung. Ah, ya. Dikit lagi. I know. Boleh. In English boleh. Iya. Iya, tadi tiba-tiba langsung ini ya keluar ya. Oh, ya. Oke. Apa? Waktu. Dapat apa ini? Ini menarik nih, kisah para Rasul, cuma 2 ayat pendek ini. Dapat apa ini? Tadi cuman saya lagi cerita tentang masa kecil di tengah-tengah keluarga. Saya Oke. bilang saya kan tinggal itu dengan orang tua di daerah perbatasan juga ya, daerah konflik waktu itu. Mungkin kalau ada yang tahu daerah Dharmasraya, Sungai Rumbai, itu kan perbatasan Sumber dengan Jambi. Oke. Tapi ujung ya. Jadi itu kejadiannya dari tahun 99 sampai 2001 itu pembakaran gereja, pembakaran rumah-rumah orang Kristen dan hampir pokoknya ada masalah sedikit atau mereka cari masalah supaya bisa nyerang gitu. Dan saya masa kecilnya tidak ada sekolah minggu. Gitu. Untuk ke gereja nggak ada di sana gereja, dibakar habis. Tapi ada perkumpulan gitu ya di rumah-rumah dan itu pun harus sembunyi-sembunyi. Nah, jadi maksudnya saya mau melanjutkan cerita yang tadi, saya juga tidak dibekali dari kecil dengan firman gitu. Ya di rumah juga orang tua tidak bilang baca Alkitab, enggak gitu. Jadi memang saya mulai mengenal firman Tuhan itu ya waktu saya sudah sekolah di daerah ini Muara Bungo gitu. Muara Bungo sudah masuk Jambi ya. Jadi yang namanya mungkin ada yang dari Sumatera Barat nggak ada ya? Sumbar. Nah, mungkin kalau tahu ceritanya kan sebenarnya Sumbar itu juga termasuk fanatik ya. Apalagi di daerah yang terpencil. Kalau di kotanya tidak, tapi kalau untuk kayak di daerah kami yang termasuk terpencil sangat-sangat fanatik. Gereja tidak boleh didirikan pada waktu itu. Sampai sekarang pun masih susah untuk ngurus izin, tapi puji Tuhan sudah ada yang berdiri. Gitu. Nah, memang mereka belakang memang tidak terima. Tahun 99 sampai 2001. Masuk koran waktu itu juga. Ya. Cuman boleh ya. dapat kebenaran apa dari kisah para Rasul 5:41-42 itu? Itu tadi saya bilang memang ikut Yesus ya memang harus terima yang namanya menderita, hinaan, siksaan karena Tuhan Yesus sendiri pun mengalami itu gitu. Bahkan yang dialami kita semua gitu ya bukan sepadan dengan yang Tuhan alami. Saya tadi cerita Tuhan seperti kasih pengetahuan, tapi dari internet juga saya dapat kisah Tuhan Yesus waktu mau disalib itu ternyata di firman di Alkitab yang kita punya sekarang yang diterbitkan LI itu tidak semuanya dimasukkan. Jadi ada yang lebih parahnya lagi, seperti yang kata saya tahu itu dari internet, itu memang katanya saking mereka udah kehabisan akal untuk nyiksa Yesus, itu terakhir kotoran manusia yang paling bau itu dimasukkan ke mulut Tuhan Yesus, bayangkan. Nah, itu saking hinanya, mereka mau membuat Yesus itu benar-benar terhina. Nah, itu dialami Tuhan Yesus gitu. Jadi yang saya dapatkan di kisah Rasul ini ya 5 ayat 41 ini, ya siapa kita gitu yang tidak mau Tuhan pakai jadi alatnya. Tuhan tuh sudah korban habis-habisan gitu kan, waktu jadi manusia, benar-benar dia tuh all out gitu. Semuanya dia berikan gitu. Semuanya dia terima. Hinaan yang kayak gimana Tuhan Yesus terima gitu. Penyiksaan yang kayak gimana sampai uratnya itu lepas itu Tuhan terima. Nah, sampai semuanya berdarah-darah sampai itu bagian kepala dikasih. Sebenarnya yang terakhir itu yang duri. Yang saya cari tahu itu besi yang berat, itu benar-benar ditekan. Nah, habis itu dibuka lagi baru dikasih lagi yang mahkota duri. Nah, jadi benar-benar penyiksaan yang luar biasa gitu. Jadi siapa kita gitu yang kita mau bilang jadi murid Tuhan Yesus tapi tidak mau mengabarkan cerita Tuhan Yesus, kasihnya yang besar gitu. Jadi memang harus ya sesuai dengan kita jadi pengikut Yesus, ya kita juga harus menderita. Kita harus dihina juga gitu. Itu yang jadi menguatkan saya gitu Bapak Ibu ya. Yang jadi kendala tadi ada saya bilang saya belum mempunyai pengetahuan tentang Quran gitu karena ya kita tinggal di Indonesia yang ditemui itu banyak Muslim. Saya belum bisa ya ceritain gimana yang sebenarnya apa di mana ayatnya saya nggak bisa gitu. Itu aja kendala saya gitu. Oke. Ya, terima kasih.
Oke. Terus ditegur apa? Tuhan tegur apa lewat ayat 41-42 itu kepada Bu Uli? Kayak Tuhan tegur gini. Jadi sebenarnya semalam ya. Dan memang Tuhan tuh selalu setiap saya tuh pengen ada kesempatan ini Bapak Ibu, ada kesempatan misalnya saya untuk masuk ngomong tentang Tuhan Yesus sama orang lain gitu, di luar lah misalnya. Saya tuh kayak misalnya ada satu ketika nggak mau cerita lah gitu kan, nggak mau cerita lah gitu, belum kenal betul pun orangnya. Tapi malamnya Tuhan kasih kayak buka HP gitu kan, loh kok ketemu penderitaan Tuhan Yesus gitu kan. Ya saya juga habis baca tuh saya nangis Bapak Ibu. Karena benar-benar katanya penderitaan, penghinaan yang Tuhan alami yang sebenarnya tuh lebih dari yang di Alkitab ini sebetulnya. Maksudnya nggak semuanya ditulis gitu. Saking banyaknya gitu kan. Itu saya nangis, ya Tuhan, ampuni saya. Nah, Tuhan selalu kayak ingatkan gitu kan, kayak negor gitu. Kamu cuman ngomong aja gitu. Nggak disiksa kok, nggak dihina kok. Kok nggak mau? Gitu. Kamu nyanyi pengorbanan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus itu disiksa, disalib itu bukan hanya untukmu, tapi untuk semua umat manusia. Itu yang saya dapat. Amin, amin. Ya, jadi seperti iya ya, segitunya Tuhan berkorban kok saya diam-diam aja waktu ada kesempatan ngomong kisah Yesus gitu. Oke. Very Itu good. Bapak. Oke. Ada lagi yang mau nambahin sesuatu atau ada yang mau bertanya? Ada Ibu Mariana. Halo, apa kabar Bu Mariana? Ada yang mau disampaikan Bu Mariana? Boleh buka mikrofonnya. Atau ditanyakan, Iya, nggak Pak. apa-apa? Ya, boleh. Ya, cuman ya puji Tuhan saya dapat berkat. Ibaratnya kan memang saya cerita tadi. Mungkin kalau kita mau menjangkau keluarga kita sampai all out Pak ya. Kita mungkin sampai doa, sampai nangis, minta belas kasih Tuhan, sampai Ya. mereka betul-betul diselamatkan. Cuma memang kalau kepada orang ya mungkin kita tidak begitu kenal atau apa itu kan kayaknya ya sekedar kita memberitakan udah mereka mau terima ya sudah. Ibaratnya kita nggak ada perjuangan gitu Pak kan. Jadi saya mau bertanya sekaligus ya ibaratnya minta didoakan supaya saya itu punya belas kasih juga seperti Tuhan Yesus memandang semua orang gitu Pak. Jadi Amin. ada hati yang betul-betul berbelas kasih, yang betul-betul mendoakan, betul-betul rindu banyak orang-orang diselamatkan Pak, walaupun yang belum kenal gitu Pak. Makasih Pak. Ya, oke. Tadi sudah saya kirim ya, itu apa itu skor yang disampaikan tadi oleh Pak Karel tadi. Kita sharing firman Tuhan ini. Memang 2 ayat pendek, tapi sharingnya dengan sistem skor, SKOR. Tadi saya kirim ke WA-nya masing-masing ya. Bu Mariana bisa cek, Bu Uli bisa cek juga ya. Bu Yulaisan juga sudah bisa cek juga. Pak Yumbuk sudah bisa cek. Di situ ada apa itu skor SKOR ya. Mungkin lupa Pak Yumbuk sudah pernah dapat sih SKOR. Nah, itu aja. Apa kebenaran S itu sasaran ya. Sasaran itu kebenaran. K-nya kondisi itu kondisi maksudnya teguran. Tuhan tegur apa? SKO, O-nya apa? Opsi. Opsi itu perbaikan. Setelah kita tahu kebenaran, tahu teguran, nah perbaikannya apa? SKOR, R-nya terakhir adalah rencana. Rencana itu komitmen. Setelah tahu kebenaran, tahu teguran, tahu perbaikan. Nah, kita punya komitmen apa? Itu aja sih. 4 poin penting pendek aja kalau mau sharing. Itu aja kalau nggak jelas bisa ditanyakan. Oke, ada lagi yang mau sampaikan. Mama Ita sudah sempat sharing kah, Mama Ita tadi? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Sudah. Pak Yumbuk sudah sempat sharing? Sudah, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau sharing atau apa? Mau disampaikan? Ya, sudah tadi Bapak. Kami Sudah. di room. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Yumbuk? Ya, yang saya mau sampaikan bahwa ini sangat menarik kita di komunitas ini, begitu interaktif. Ya. Ya, mungkin pada waktu lain atau kesempatan lain, mungkin sebelum pada saat kita dikasih waktu berbicara, mungkin 2-3 menit begitu memperkenalkan asal kita dari mana begitu Pak Andre.
Oh iya. Oh, Itu saya sampaikan. oh iya, iya. Ya, 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 oke. Karena teman-teman sudah mengerti, Pak Yumbu kan jarang masuk. Kita sudah ngerti, kita sudah kenal semua sih. Ya, mungkin Pak Yumbu belum jarang masuk sih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita akan perkenalkan lagi bagi orang yang belum kenal ya. Oke, makasih atas masukannya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman mengenai firman pendek ini kan? Firmannya pendek banget, itu cuma 2 ayat. Nah, tapi kalau kita gali dalam, nih luar biasa loh. Ya, oke, nggak ada ya. Oke, saya mau sharing gitu ya. Mengikut Yesus itu harus pikul salib, rela pikul salib. Ya, saya baca tadi malam ini firman Tuhan kan cuma pendek. Kenapa tuh? Kayaknya nggak masuk akal ya. Rasul-rasul kok bisa-bisanya dia bergembira, ya, dia bangga, layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus loh. Coba kalau saya perhatikan, oh ternyata Kisah Para Rasul 1 saya bacanya tadi. Kenapa ini kok dia malah bergembira, menderita kok malah gembira? Nah, ini dia. Saya enggak masuk akal ini. Kisah Para Rasul 5, 41, 42 enggak masuk akal. Dan memang semua firman Tuhan kan banyak yang enggak masuk akal. Gitu. Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Enggak masuk akal. Kita suruh mengampuni yang memfitnah kita. Enggak masuk akal. Nah, ini juga enggak masuk akal. Kok bergembira ya? Dianggap layak menderita penghinaan karena nama Yesus. Oh, ternyata begini. Waktu Yesus memberikan mujizat ya, 5.000 orang bisa makan sampai kenyang dengan 5 roti 2 ikan. Tapi pada waktu Yesus disalib, kemana yang 5.000 orang? Nggak ada. Nggak ada satupun, nggak ada. Padahal dia, Rasul itu melihat sendiri loh, mujizat yang dibikin oleh Yesus ya. Bisa memberi makan 5.000 orang, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Ya. Sisa 12 bakul loh. Modalnya apa? Rotinya 5 kontainer? Enggak. 5 roti. 2 ikan. Kecil lagi. Yang dibawa oleh anak kecil. Itu bisa memberi makan. Tapi waktu Yesus disalib, enggak ada satupun loh. Yang ikut makan tuh enggak ada satupun yang muncul. Yesus disalib loh. Tapi kenapa seperti ini? Kisah Para Rasul 5, 41, 42. Karena Kisah Para Rasul 1 saya bacanya. Karena Yesus naik ke surga. Roh Kudus dicurahkan. Disitulah Rasul itu akan berubah. Karena ada Roh Kudus. Kalau Yesus ada terus di dunia, nggak pergi, nggak naik ke surga, mungkin para rasul penakut. Tapi karena Yesus naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan, jadi berani loh rasul-rasulnya. Dia bangga loh, gembira loh. Nah, disinilah ada suatu makna bahwa benar-benar ada maksud ya. Tuhan Yesus naik ke surga, tapi dia tidak memberikan kita yatim piatu. Dia memberikan Roh Kudusnya untuk memperkuat kita. Disinilah para rasul mengalami hal itu. Nah, disinilah ya kebenaran yang itu adalah Roh Kudus yang memampukan rasul-rasul itu bisa mengalami kegembiraan, malah bangga kalau dia menderita karena nama Yesus. Tegurannya apa? Kita ditegur semua. Kita tidak boleh takut terhadap penderitaan karena nama Yesus, karena mengikut Yesus. Kita harus berani menghadapi tantangan dan penindasan saat menjalankan firman Tuhan. Gampang nggak? Nggak gampang. Itulah proses yang Tuhan mau kita. Jangan menyerah dan jangan bersembunyi. Karena takut akan reaksi dunia. Biasa. Banyak orang yang tidak suka. Itu biasa.
Karena Tuhan sudah dibenci dulu sebelum kita. Ya. Jadi perbaikannya apa? Kita harus tingkatkanlah ketahanan kita, ketahanan iman kita. Kita perlu memperkuat iman kita agar tidak mudah goyah oleh tekanan ataupun penderitaan. Nah, ini bisa dilakukan dengan relasi kita harus intim dengan Tuhan. Kita harus memperdalam, memperkuat. Dengan apa? Dengan doa, dengan pembacaan firman Tuhan. Secara konsisten. Bukan seminggu sekali. Bukan hanya Senin sampai Kamis saja. Setiap saat. Nah, komitmennya apa? Kita harus pikul salib. Kita harus menderita demi Kristus. Nggak ada jalan lain. Komitmen untuk tidak mundur saat menghadapi penderitaan atau bahkan penghinaan karena nama Yesus. Tapi justru menganggap sebagai kehormatan loh. Inilah pentingnya. Kita harus aktif memberitakan Injil. Banyak orang yang kepingin dengar Injil. Tapi banyak orang malu. Bukan saya lah. Itu tugasnya Pak Karel lah. Itu tugasnya pendeta lah. No, tugas kita semua. Ini amanat agung. Matius 28, 19-20. Anak Tuhan itu harus pikul salib. Harus berani menginjil. Baik di tempat umum atau lingkungan sekitar kita. Tekniknya ada. Itu yang diajarkan setiap satu. Ya, tidak sembarang ya, supaya kita tidak kena penistaan. Ya, orang damai itu, jangan sampai kita kena penistaan kalau tidak mencari orang damai. Ada banyak orang damai, tapi masalahnya kita lakukan nggak? Sudah banyak orang damai yang kita temui, tapi nggak lakukan. Banyak orang damai sekitar kita, tapi kita nggak lakukan pemberitaan. Hanya hilang begitu saja. Banyak orang damai supaya tidak kena penistaan. Perlu. Supaya kita harus perlu hikmat. Perlu Roh Kudus. Nah, itulah komitmen saya. Pendek saja lah. Oke, itu aja. Oke, silakan Pak Karel. Ya. Kita sampai pada sesi terakhir untuk kita doa bersama. Ya. Kira-kira semua sudah sepakat bahwa semua itu harus melalui proses dalam kehidupan kita. Dan proses itu yang memampukan kita karena ada Roh Kudus dalam hidup ini. Kita akan masuk dalam doa bersama. Ya. Kita akan doa untuk masing-masing kita, ya, untuk pelayanan, pekerjaan, kehidupan kita masing-masing, ya. Di rumah itu doa yang umum, ya. Mungkin ada yang mau menyampaikan doa khusus. Ada Pak Karel, saya dapat WA dari Bu Melani, dia sudah sampai di Indonesia, sudah pulang dari Makau, Hong Kong, sudah landing di Jakarta kemarin, dan sekarang dia lagi sesak napas, ada di rumah sakit di IGD. Sesak napas, kepalanya pusing berat, nggak bisa apa-apain. Dia belum tahu apakah harus dirawat atau rawat inap atau rawat jalan. Sekarang masih di IGD, sedang evaluasi oleh dokter. Jadi minta dukung dalam doa untuk Ibu Melani yang baru datang dari Hong Kong tadi malam. Dan yang kedua adalah Bu Rusdiana. Bu Rusdiana itu suaminya, Ibu Rusdiana, sedang dirawat di rumah sakit karena kena DB. Ya, minta dukung dalam doa aja. Itu aja Pak Karel. Ya, shalom Pak. Ya. Oh, boleh dari kita juga Pak, dari saya. Iya, singkat aja ya, saya ya mohon didoakan. Sebenarnya kami udah 7 tahun berumah tangga, tapi Tuhan belum kasih keturunan. Jadi besar kerinduan supaya dipercepat sama Tuhan waktunya. Amin. Maaf ya, soalnya baterai saya udah mau low, makanya saya tadi tutup videonya. Ya, jadi saya sama suami udah berusaha banyak gitu ya, udah banyak
usaha kemana-mana ya, tapi ya Tuhan belum kehendaki ya gimana kan. Tapi ya mohon dukung doanya semoga Amin. dipercepat waktunya sama Tuhan. Amin. Ya, oke Bu, ya Ibu Uli ya, minta doa untuk mendapat keturunan. Yang lain Ibu, yang lain? Iya, saya Pak- Pak Karel. Pak Oh, ya, Karel, silakan, Ibu. saya dukung mohon dukung dalam doa untuk cucu saya, Stefanus Harahap. Besok yang kemarin Ibu, kenapa? yang kemarin toh? Tentara, Iya, yang tentara. besok dia mau menyerahkan berkas-berkasnya untuk ikut di TNI Angkatan Darat. Besok ini berkas-berkasnya harus masuk. Mohon dukungan supaya tidak ada berkas-berkas ini tidak tergeser lah gitu. Berlanjutlah seperti itu. Terus kedua, saya juga mohon dukung doa anak saya yang bungsu sama dengan Bu Uli itu. Udah 8 tahun juga belum ada keturunannya. Namanya Akhirudin Harahap. Itu aja Pak Karel. Oke, ya. Yang lain? Ibu Mariana dari Jambi. Bentar, Pak. Silakan Ibu. Ya, saya nggak tahu juga Pak ya, karena ini Tuhan tuntun ya dipertemukan lewat channel, lewat apa kita ini gitu kan, bisa bergabung di sini juga dari Uli juga sih. Hebatnya kan, ayo gabung di sini. Saya cuma minta doakan itu aja Pak, supaya saya punya belas kasih untuk jiwa-jiwa, jadi saya bisa menuai, bisa pergi untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana. Amin. Oke, ya. Oke, ya. Pak Yusuf, Bu, ada yang mau didoakan? Ya, doakan saya juga dalam pelayanan supaya ya karena kesibukan ada spirit delay begitu. Supaya begitu merencanakan langsung eksekusi begitu. Supaya jangan menunda-menunda begitu, Bapak. Dalam pelayanan ya. Oke, Iya, ya. Oke. Jadi kita akan doakan anaknya Ibu Rita yang akan masuk dalam sekolah untuk TNI Angkatan Darat, ya. Dan satu siapa Ibu? Ibu Rita? Kenapa? Yang anaknya satu lagi? Stefanus. Stefan ya, oh ya, Stefan ya. Stefanus yang- untuk masuk Angkatan Darat. Ya. Kalau Akhirudin Harahap, dia belum ada keturunan. Udah 8 tahun iya. ini. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Saya minta Pak Yusuf ya. Pak Yusuf tolong doakan Ibu Rita untuk anaknya Stephen yang akan masuk sekolah TNI dan anaknya juga yang ingin mendapatkan keturunan, juga Ibu Uli ya dari Jambi ya. Pak Yusuf. Ya. Pak Yusuf bisa doakan Ibu ya, Ibu Rita sama Ibu Uli ya. Siap. Ya, pokok doanya sudah tahu ya. Ibu Uli tadi yang saya belum sempat catat. Ya. Ibu Uli itu ingin mendapatkan keturunan. Oh ya, oke. Ya, sebaiknya diketik di chat room siapa-siapa yang didoakan, jadi enggak terlalu sulit untuk mendoakan, atau setidaknya di layar kita pokok-pokok doa semuanya ditampilkan. Jadi untuk si Anu nanti ini pokok doanya, untuk si Anu ini pokok doanya. Jadi tersusun dengan rapi. Oh ya, Pak Andre ini ada usul Pak, untuk pokok doa itu dimuat di screenshot Pak, bisa nggak Pak ya? Karena ini cuma sedikit kan, saya kira kan orang tertentu aja yang si A doakan ini, si B ini kan tidak banyak. Saya kira daripada nulis perlu waktu. Ya. Ini cuma dikit, cuma 9 orang.
yang berdoa kan cuma paling 2-3 orang. Oke, si A doakan A, B, C. Si B doakan itu saja kan. Kecuali kalau ratusan orang, oke lah. Ini kan cuma 9 orang, Pak. Yang didoakan berapa orang sih? Ya. Oke. Ya. Saya lanjut ya. Ibu Meriana, saya minta tolong doakan Ibu Meriana, tolong doakan Ibu Melani yang sekarang dirawat di ICU, Pak. Apa IGD, Pak? Di IGD. Di IGD. Ya. Di IGD ya. Dan satu lagi siapa, Andre? Bu Rusdiana. Suaminya sakit DB, dirawat di rumah sakit DB, demam berdarah. Minta tolong Ibu Meriana doakan Ibu Melani yang ada di IGD dan suaminya Ibu Rusdiana juga yang sakit DB. Ya. Kemudian nanti yang terakhir saya doakan untuk kita semua. Mohon dan hormat Ibu Pendeta Maria Kendek tutup dalam doa berkat. Ya. Sudah ya? Oke, ya. Saya silakan Pak Yusuf. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat petang sore hari ini. Kami boleh berkumpul saudara-saudari di dalam Kristus Yesus. Kami boleh ada Tuhan. Kami memuji memuliakan nama Tuhan, sharing firman Tuhan. Bahkan kesaksian oleh Ibu Yulisan Tuhan sangat memberkati bagi kami. Biarlah Tuhan terus memberkati ibu ini dengan seluruh pergumulannya di keluarga, dalam pelayanannya. Tuhan memberkati, terus menambah-nambahkan hikmat dan pengetahuan, rasa takut kepada Tuhan. Juga Tuhan kami bersyukur buat persekutuan kami siang hari ini Tuhan. Lewat Bapak Andre, Pak Karel Tuhan. Engkau sungguh hadir di tengah-tengah pertemuan Zoom kami, Roh Kudus. Terima kasih. Engkau sudah pimpin kami Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara dengan caramu yang ajaib Bapa di dalam setiap kehidupan kami. Cara istimewa ketika kami dihadapkan pada berbagai macam persoalan kehidupan yang berbeda-beda atas kami semuanya Tuhan. Di tengah-tengah tempat kami Tuhan, biarlah dengan cara Tuhan, dengan penyerahan diri kami yang seutuhnya di dalam Tuhan, Roh Kudus terus berbicara kepada kami dengan caramu yang ajaib, menolong dan memberkati kami Tuhan dengan caramu yang ajaib pula. Kami bersyukur Bapa, ini pertemuan begitu berharga, Tuhan begitu memberkati kami dari awal pertengahannya hingga mau mengakhirinya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah disampaikan, yang kami sudah sharingkan dan kami berbagi masing-masing Tuhan. Biarlah sekalipun harus menderita juga oleh karena kepengiringan kami terhadap Yesus Kristus, tetapi kami belajar dari para rasul Tuhan untuk mereka bergembira, mereka sukacita, mereka tidak menganggap itu sebagai sesuatu akhir daripada kehidupan ini, tetapi mereka percaya Yesus Kristus adalah masa depan kami Tuhan. Yesus Kristus adalah yang terutama dalam kehidupan kami ya Bapa. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami ke depannya, apapun juga yang kami bakal alami. Terpuji nama-Mu, sekarang ini kami mau berdoa Tuhan, untuk Ibu yang mengharapkan keturunan Tuhan. Ibu Uli Tuhan, yang sudah beberapa tahun merit, merupakan suatu harapan mereka Bapa untuk mereka mendapatkan keturunan. Mari Tuhan Allah Roh Kudus, Engkaulah yang berkarya lewat kehidupan rumah tangga dari Ibu Uli bersama suaminya. Biarlah bulan-bulan ke depan ini Tuhan,
Roh Kudus bekerja memberkati rahim daripada Ibu Uli Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, biarlah apa yang menjadi harapan mereka Tuhan boleh terjadi tahun ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak, kami berdoa buat anak Bu Rita yang juga mengharapkan buah cinta kasih dari perkawinan anak Bu Rita yang satu ini Tuhan. Saat ini kami sepakat, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus yang mulai bekerja saat ini seterusnya Bapak. Engkau memberkati rahim daripada anak mantu dari Ibu Rita ini Tuhan. Tuhan menjawab doa pergumulan mereka di dalam nama Yesus. Terjadilah mujizat Tuhan dari saat ini ke depannya Bapak. Di dalam nama Yesus kami patah lumpuhkan segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat setan iblis yang menghalangi apa yang merupakan harapan mereka di dalam rumah tangga Tuhan. Terima kasih. Tuhan juga memberkati anak dari Bu Rita yang satu yang masuk untuk tes. Stefanus, cucu. Stefanus Harahap Tuhan. Dalam perjuangan mereka ini Tuhan untuk masuk tentara. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkaulah harapan mereka. Biarlah Tuhan malaikat penolong itu Tuhan utus untuk selalu dikawal akan berkas-berkas yang sudah dimasukkan, persyaratan administrasi apapun juga Tuhan, ada malaikat Tuhan yang mengawal semuanya, sehingga mereka tidak boleh ragu, mereka hanya percaya bahwa inilah saatnya Tuhan menolong Stefanus Harapan untuk menjadi alat di tangan Tuhan di dalam masuk tentara Bapak. Kiranya kesuksesan terjadi baginya, terjadi bagi keluarga ini Tuhan. Karena kami tahu ini rencana Allah, rencana Tuhan bagi keluarga ini. Segala penghalang kami tolak di dalam nama Yesus. Amin. Tolong Tuhan agar saya ini, apa yang kami doakan ini, mereka sudah menerimanya di dalam nama Yesus. Dengan hati syukur dan bersyukur. Mereka sudah menerimanya itu Tuhan. Stefanus harap akan lolos pada waktunya ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa dan pengharapan kami yang kami mohon hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Bersama-sama saat ini kami tahu Tuhan Yesus Engkau berkuasa dan bagi Allah tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kami bersama-sama membawa Tuhan saudara kami Ibu Melani Tuhan yang saat ini ada di UGD Tuhan. Biarlah Tuhan Allah menjamah Tuhan seluruh tubuhnya, bagian-bagian yang sakit Tuhan. Tuhan jamah Tuhan Yesus bahkan melalui dokter, melalui obat-obat yang diminum. Tuhan pulihkan Tuhan. Tuhan bilur-bilur-Mu menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan keadaan Ibu Melani Tuhan. Biarlah tubuhnya bertambah sehat, bertambah kuat ya Tuhan Yesus, bahkan untuk mengasihi dan melayani Engkau Tuhan. Apapun yang diperlukan, dibutuhkan, biaya-biaya Tuhan Allah yang menyukupkan, Tuhan Allah yang melimpahkan segala sesuatunya Tuhan. Berkati keluarga juga yang mungkin mengurus, merawat Tuhan, yang memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan. Biarlah Tuhan yang kesakitan yang dialami Ibu Melani menjadi kesaksian Tuhan, ubah menjadi kesaksian Tuhan bahwa Tuhan Allah berkuasa menyembuhkan dan memulihkan kehidupannya Tuhan. Kami juga membawa Tuhan Yesus suami daripada Ibu Rusdiana Tuhan ke dalam tangan Tuhan yang saat ini kalau kami dengar sedang mengalami demam berdarah Tuhan. Kami percaya Tuhan tolong Tuhan, Tuhan campur tangan Tuhan, Tuhan jamah Tuhan Yesus. Oh seluruh tubuh-tubuhnya
nyembuhnya Tuhan, segala sakit penyakitnya Tuhan angkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah berkuasa Tuhan Yesus. Oh, di atas segala sakit penyakit Tuhan Yesus, darah-Mu berkuasa Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang memberkati maupun obat yang diminum maupun dokter-dokter yang merawat, bahkan Tuhan berikan hikmat Tuhan apa yang harus dilakukan, dikerjakan Tuhan sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami serahkan Tuhan, biarlah proses penyembuhan, percepatan yang dari Tuhan menjamah saudara kami ini Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan percepatan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri kami. Kami sudah belajar firman-Mu Tuhan, bahwa kami semua itu siap diproses. Dan karena kekuatan dari Roh Kudus Tuhan yang memurnikan kami, untuk kami juga bisa memurnikan orang lain. Terima kasih betul kesempatan sore hari ini kami berdoa bersama-sama Tuhan untuk semua kami yang ada dalam Zoom kompak siang ini Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Bambang, kami berdoa untuk Pak Gibson, untuk Ibu Uli, Ibu Mariana, Ibu Kendek, Pak Yusuf, Ibu Rita, dan Pak Andre Tuhan. Masing-masing semua kami dalam pelayanan Tuhan, Engkau berkati kami Tuhan. Pelayan dimanapun kami ada Tuhan. Baik itu dalam keluarga kami, dalam jemaat kami, lingkungan tempat kami, apapun yang kami lakukan, ya Tuhan kuatkan kami Tuhan. Proses yang harus kami alami, kami jalani bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, Engkau berkati kami semua, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kasih Tuhan yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau mengakhiri pertemuan Zoom kami siang hari ini. Saya percaya Roh Kudus sudah memberi kami kekuatan untuk melanjutkan hidup kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Ibu Maria. Ya, mari kita satu dalam doa. Kami terus Tuhan mengangkat pemerintah dan kami Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Mari Engkau tolong Tuhan campur tangan di dalam apa yang dikerjakan Tuhan oleh pemerintah yang baru. Dan Tuhan biarlah yang masih ada untuk menyelesaikan tugasnya Tuhan. Engkau mari jamah Tuhan hati mereka sehingga Tuhan semuanya mereka boleh kerjakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. NKRI Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang bisa mengubahkan Tuhan atau merombak Tuhan NKRI karena sudah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu Tuhan hati di dalam pikiran kami semuanya Tuhan sehingga kami tinggal melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang-pejuang terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan di dalam nikah rumah tangga kami, anak-anak kami Tuhan, bahkan cucu-cucu kami semuanya Tuhan. Engkau berkati Bapa, limpah ruahkan berkat-Mu Tuhan, campur tangan Tuhan, yaitu dalam apa yang kami kerjakan Tuhan, dan keluar masuknya kami Tuhan, untuk mengendarai kendaraan roda 2, roda 4 Tuhan, kiranya dijauhkan dari segala kuasa kegelapan, mara bahaya, roh maut Tuhan, dan biarlah keselamatan itu Tuhan boleh ada di dalam rumah tangga kami, dan sepanjang sore ini Tuhan, menjelang malam Tuhan, bila kami beristirahat Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan Tuhan jadilah Tuhan penjaga-penjaga kami Israel Tuhan, sehingga apa yang kami buat Tuhan selalu berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita terima berkat daripada Tuhan dan kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus boleh tinggal bersama-sama dengan kita dari sekarang sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita semuanya percaya, katakan amin. 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 Selamat sore semuanya. Halo, Selamat. Selamat sore. Oke. Iya.